menyelamatkan alam. Oke. Dan itu adalah dengan pertanian organik. Saya di sekitar saya banyak tanaman. Seperti ini, kalau orang tanyakan tanaman apa, bagaimana sebaiknya kita membuat suatu tanaman tumbuh dengan baik. Oke, seperti ini tanaman ficus beringin ya, yang ini atau paku di Indonesia sangat mudah untuk tumbuh. Tapi kalau di sini saya punya juga, saya harus pelihara seperti bayi. Lainnya ini hiasin dan ranunкул, ini tanaman khusus di sini. Kalau pelihara di Indonesia harus pelihara seperti bayi. Oke. Jadi untuk memelihara tanaman, untuk membuat suatu tanaman itu berkembang atau tumbuh dengan baik, kita harus menyesuaikan sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan ekosistem natural dari tanaman tersebut. Hanya berikan itu saja, maka dia akan tumbuh secara optimal. Tanaman-tanaman ini saya harus perhatikan kelembaban seperti di hutan tropis. Tanaman ini perlu hanya cuaca dingin. Oke? Jadi itulah yang terjadi sebenarnya di alam. Perhatikan di hutan tanaman tumbuh dengan luar biasa, pohon-pohon tumbuh dengan luar biasa, mereka tidak perlu pupuk organik. Mereka tidak perlu herbisida, pestisida, insektisida. Mereka tumbuh karena itulah habitat ekosistem yang baik untuk mereka tumbuh. Dan itulah sebenarnya seharusnya kita membuat sesuatu secara maksimal untuk tumbuh sesuai dengan naturnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita beralih mengandalkan otak kita melakukan intensifikasi pertanian, melakukan pemupukan, dengan melakukan pemupukan untuk menambah hasil yang maksimal. Tapi kalau kita lihat akibat tindakan kita itu, saya dari agronomi, pelajaran saya yaitu bagaimana intensifikasi pertanian, pemupukan, kemudian menggunakan hormon tumbuh dan sebagainya untuk membuat hasil yang lebih baik lagi. Tetapi alih-alih pada saat kita terus melakukan itu, yang terjadi ekosistem dari tanaman itu yang tidak natural lagi mengakibatkan side effect. Tanah menjadi terkontaminasi sehingga tanaman juga karena tidak sesuai dengan habitat aslinya perlu akhirnya lakukan penyemprotan insektisida karena mereka tidak tahan lagi. Tidak tahan seperti yang biasanya mereka jadi terserang hama, terserang jamur, fungi, terserang virus dan sebagainya. Karena habitat asalnya, kondisi ekosistem asalnya telah berubah. Dan itu keadaan itu terus berlangsung. Kita makan hasil produknya juga, kita manusia pun terkena dampaknya. Kita jadi mudah sakit, akhirnya ambil antibiotik. Antibiotik masuk dalam tubuh kita, akhirnya itu mengalir juga pada saat kita pipis atau melakukan pengeluaran yang lain, itu mengalir ke laut. Semakin rantai itu terus-menerus membuat ekosistem kita tidak seperti yang seharusnya. Kalau keadaan ini tidak kita rubah, maka akan semakin gawat. Bumi kita perlu bekerja sama dengan bumi untuk menyelamatkan, untuk mengembalikan keadaan ini ke keadaan awal, ekosistem awal. Kita malam ini bukan suatu kebetulan berada di sini. Kita adalah relawan alam. Kita harus bekerja sama.
untuk melakukan gerakan kembali ke alam, menyelamatkan alam. Maaf. Oke, jadi itulah malam ini saya mengajak kita semua untuk bagaimana kita melakukan pertanian organik untuk kembali ke sesuatu yang natural. Pertanian organik atau makan produk organik sudah saya lakukan sejak hampir 23 tahun. Karena suami saya sudah melakukan sebelumnya. Pada saat suami saya mengajak saya untuk itu, saya bilang, terlalu mahal, buang-buang uang. Kita lakukan yang biasa aja. Tapi saat ini, 23 tahun kemudian, saya bersyukur. Saya bersyukur kami mengambil langkah itu. Karena anak-anak saya ke dokter itu hanya untuk cek aja, karena di Prancis harus ada buku ya untuk mengecek kesehatan mereka. Ke dokter itu pada saat sehat untuk cuma lakukan mesinnya masih bagus, nggak pernah mereka sakit, nggak sakit. Kami sekeluarga bisa merasakan dampak dari kehidupan kami yang organik, walaupun saat itu 23 tahun yang lalu itu mahal. Di Prancis masih mahal saat itu. Tapi kalau sekarang udah terdapat di mana-mana, harga bisa jadi sama ataupun beberapa produk lebih murah. Saya membuka wawasan ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semua malam ini. Saatnya Indonesia pun beralih. Belum terlambat. Kalau 23 tahun yang lalu itu masih susah, sekarang udah gampang. Saatnya ini sekarang Indonesia pun, kalau Anda pebisnis, ambil peluang, buka kebun organik. Kalau ibu rumah tangga, oke, ambil peluang, tanam di halaman untuk membuat keluarga yang sehat. Oke, benar. Kami pernah tinggal 4 tahun di Cina. Pada saat kami di Cina, harus beli tomat organik itu satu tomat 17 ribuan rupiah. Saat itu, tahun 2010 sampai 2014. Kemudian tahun 2017 saya kembali ke Cina, itu udah lebih terjangkau. Harganya pun lebih murah, produk organik semakin tersedia. Kalau saya ke Indonesia masih susah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lakukan, katakan seperti itu, bahwa oke, produknya susah, produknya mahal. Oke, kalau susah, inilah saatnya kita sediakan. Kita lakukan dari rumah. Saya nggak punya halaman. Ya, saya punya rumah yang dengan halaman luas, saya bisa berkebun, tapi saat ini saya di apartemen dengan halaman yang sangat sempit, tetapi saya gunakan itu tetap aja bisa menyediakan selada segar untuk saya setiap hari, saya dan keluarga setiap hari. Nanti saya tunjukkan ininya ya, sebentar saya akan share ininya. Sebentar saya share screen. Ya, ini di balkon saya. Di dalam yang di sini, mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Di sini adalah bak-bak ini, itu isinya antara bunga tulip, ada juga bunga dafodil. Di dalamnya itu ada selada. Dan di sini yang saya lihat tunjukkan di sini, ini adalah edible flowers, pansy, viola. Kemudian ini ada calendula. Ini juga yang di sini juga itu adalah tanaman-tanaman roket yang juga bisa dimakan bunganya. Di sini semua ada banyak bunga yang bisa dimakan. Kemudian di sini, yang bagian sini saya tanam ada kencur, jahe, dan kunyit. Di bagian sini ada bumbu-bumbu juga, rosemary, ada thyme. Semuanya ada di sini. Di tempat yang kecil ini kebutuhan saya bisa tersedia. Teman-teman juga bisa melakukan itu kalau nggak di pot-pot atau bak seperti yang saya lakukan. Teman bisa lakukan juga bahkan
polybag atau kantong plastik. Kantong bekas di Indonesia itu semua serba plastik ya. Bisa gunakan bekas kantong minyak atau kantong apa aja, gunakan itu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana dengan menggunakan memilah sampah sehingga kita bisa lakukan kompos, kita bisa lakukan pupuk organik cair dan ekoenzim. Itu semua akan membuat tanaman kita tetap bisa bahagia, memberikan hasil yang maksimum tanpa pupuk kimia, tanpa herbisida, pestisida atau yang lain. Semuanya organik, segar, dan pada saat saya panen, saya langsung ambil beberapa daunnya, makan ambil secukupnya hari itu, dan langsung dihabiskan. Jadi tidak ada buang-buang makanan. Kalaupun ada yang tersisa, mungkin daunnya nggak bagus, itu pertama, saya lakukan pemilahan sampah, pertama, kalau masih bagus banget, memungkinkan, saya lakukan untuk buat ekoenzim. Kalau tidak masih bagus, tidak busuk, tetapi ekoenzim udah penuh, saya alihkan juga ke pupuk organik cair. Nggak bisa juga, misalnya udah busuk, oh itu masuk kompos. Jadi semua terpakai, tidak ada yang terbuang. Itu adalah pemilahan sampah seperti itu. Jadi kalau ibu dan bapak punya kebun, bisa memanfaatkan sampah secara maksimal. Bisa lakukan ekoenzim, pupuk organik cair, atau lakukan kompos. Mungkin kalau ada waktu, saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan kompos, atau saya sampaikan aja penggunaan, bisa lihat di video saya. Mungkin Pak Jarod ada waktu untuk share video yang udah saya lakukan, tapi itu 12 menit. Enggak. Gimana Pak Jarod? Saya belum terima video. Enggak, saya punya. Saya punya, tapi maksudnya ada waktu untuk share atau kita langsung ke tanya jawab? Boleh, karena kan Pak Kairel nggak ada. Saya terima video justru dari Pak Karel. Kalau misalnya nggak ada video, saya bisa puterin punya Pak Karel. Tapi kalau Ibu Julia ada, Ibu Julia aja puter, nggak apa-apa. Waktunya kan menjadi ada sekarang. Oke, ya. Saya putarkan video ini untuk dilihat sebentar. Ya, ini kebun saya tunjukkan bagaimana saya memaksimalkan kebun saya dan melakukannya pemupukan, pengairan, pembibitan, semuanya di kebun ini. Di video ini saya jelaskan. Selamat menikmati. Nanti sambil saya jelaskan. Mana saya menggunakan hikmat bila setiap hari bisa menikmati selada segar, salad segar dari kebun organik milik sendiri. Bagaimana caranya? Yuk! Ikuti saya, Julia, Bu Jempol, bagaimana saya menggunakan lahan yang sempit di balkon apartemen saya, tapi bisa menghasilkan sayuran organik untuk kebutuhan pembuatan selada segar untuk saya dan keluarga. Di sini saya menggunakan bak seperti ini. Di dalamnya saya untuk mengoptimalisasi lahan yang sempit, saya tanami bunga dan juga sayuran. Bunga umbi tulip ini sudah saya tanam sejak bulan Oktober, November awal. Di bawahnya saya tanam umbi bunga-bungaan, ada tulip, daffodil, ada juga iris, anemon, krokus. Saya kemudian di atasnya baru menanam lettuce atau selada seperti ini. Sehingga mereka tumbuh bersama-sama. Saya bisa menikmati keindahan bunga, bisa menikmati juga selada, bermacam-macam selada seperti ini. Oke, di sini ada bermacam-macam tulip, itu tulip double, kemudian juga ada anemon seperti ini, sudah menutup karena udah sore baru saya bikin video. Ini bunga hortensia atau di Indonesia dibilang pancawarna. Ini tulip juga, tulip cream. Kemudian itu bunga daffodil atau jonki di Prancis bilang. Kemudian bunga hyasin,
Yasin juga. Nah, Saya ini percepat adalah aja deh kayaknya. ada Sebentar. sage, Saya percepat. dan itu ada beberapa tanaman tropikal, tanaman gantung, latar belakang pegunungan Alpen. Di sini juga di pot-pot saya tanam pansi yang banyak dan primavera, primula. Oke. Percepat Di lagi. sini adalah setelah saya panen selada, kemudian tersisa seperti ini. Tapi pemanenan saya pada saat saya mengambil daun selada tidak saya ambil secara semuanya, tapi saya hanya ambil beberapa daun cukup untuk sekali makan. Bikin salad habis. Tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang tersisa akan digunakan sebagai bahan ekoenzim atau bahan pupuk organik cair atau bahan kompos. Jadi tidak ada yang terbuang. Semua diolah sampahnya menjadi sesuatu yang berguna. Media tanam saya siapkan dengan mencampurkan tanah, juga ada kotoran hewan, saya buat di rumah saya yang di kampung, jadi nggak di sini. Tetapi untuk yang di sini saya perlihatkan, saya mencampur tanah dengan ini adalah sampah ampas dari ekoenzim setelah dipanen. Kemudian saya campurkan dengan sisa yang tersisa dari dapur, dan saya biarkan terbuka seperti ini 1 hari di matahari. Kemudian akan saya tutupi tanah, beri beberapa tetes ekoenzim, dan difermentasi selama 1 bulan sehingga menjadi akan tanah hitam yang gembur yang akan saya tambahkan di media tanam saya. Karena pada saat saya lakukan penanaman ini secara kontinu, jadi unsur haranya selalu tersedia dengan menambahkan hasil fermentasi tanah yang hitam, atau juga saya melakukan pemupukan dengan ekoenzim 1:1000 yang saya siram ke media tanam, atau juga dengan disemprotkan seperti ini ya, saya semprotkan 2 kali seminggu dengan dosis 1:1000, 1 mililiter, ini 1 mililiter 20 tetes, saya teteskan di 1 liter air. Saya taruh dalam semprotan seperti ini, kemudian saya semprot untuk ke daun dan batang di pagi hari pada saat stomata terbuka. Itu adalah saat maksimal, optimal untuk tanaman menerima unsur hara. Atau saya juga bisa berikan di media tanam. Selain itu, saya juga melakukan pemupukan dengan kompos, hasil buatan tadi, atau dengan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini saya buat dari hasil-hasil sampah organik yang tidak saya gunakan untuk ekoenzim. Apa saja saya gunakan untuk membuat pupuk organik, tetapi juga terutama saya buat dari kulit bawang merah, onion, yang tidak bisa digunakan untuk ekoenzim, saya buat pupuk organik cair. Itu sangat bagus sebagai zat perangsang tumbuh. Itu juga saya campurkan dengan kulit pisang. Ya, kadang saya nggak bikin kulit pisang untuk ekoenzim, saya campurkan di sini. Saya fermentasikan selama 1 bulan, 2 minggu paling tidak, dengan dicampur dengan molase dan beberapa tetes ekoenzim. Jadi hasilnya itu harum banget seperti ekoenzim juga, harum tape. Nah, pemupukan dengan cara seperti itu, kemudian penyiraman, pada saat saya lakukan penyiraman, itu umumnya saya lakukan tidak setiap hari, hanya pada saat tanaman membutuhkan. Saya bisa merasakan, melihat bahwa mereka butuh air, baru saya siram. Jadi semua sumber daya dimaksimalkan, tidak dihambur-hamburkan. Itu adalah tong biru, di mana saya menampung air hujan. Kemudian penyiramannya juga di dalamnya saya berikan pupuk organik cair.
Dilakukan paling tidak 1 kali seminggu, 1 kali per minggu, atau pada saat tanaman membutuhkan udah terlihat kering baru saya siram. Kemudian untuk hama bekicot, siput, escargot, saya menggunakan tumbukan dari kulit telur. Tahu juga ini adalah nuts, kulit keras dari nuts saya gunakan. Saya taburkan seperti itu, maka siput, bekicot, escargot itu akan pergi. Nggak hadir di sini. Saya melakukan pembibitan dengan menggunakan wadah-wadah seperti ini. Saya taburkan benih selada atau benih-benih bunga, biarkan tumbuh, kemudian setelah tumbuh saya pindahkan ke. Oke. Pada saat untuk pembibitan juga, untuk mempersiapkan benihnya, kita bisa juga lakukan dengan memberikan 1.000 dosis ekoenzim 1.000, direndam dulu benihnya. Itu akan membantu mempercepat tumbuhnya sprout, tumbuhnya benih ya, sangat membantu. Ini adalah yang kecil-kecil yang baru dipindahkan. Jadi terjadi rotasi terus, ada yang kecil, ada yang mulai bertumbuh, ada yang udah siap panen, sehingga terus aja tersedia sayuran segar untuk saya dan keluarga. Oke, pemupukan, penyiraman, media tanam, dan selama ini saya nggak punya ada hama ya. Kalau misalnya ada pun kita bisa lakukan dengan pestisida nabati, tetapi dengan mencampurkan bawang putih, kemudian dicampur air, bisa juga dikasih cabai, dikasih sedikit liquid buat cuci piring, kemudian disemprotkan langsung. Tapi saya jarang lakukan itu karena memang nggak ada. Oke, begitu sharing saya hari ini, rasanya nggak ada lagi. Semoga bermanfaat. Di video yang akan datang saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuat salad segar. Oke. Ini adalah bunga renun. Oke, selanjutnya saya juga tunjukkan pada saat kita misalnya nggak buat kompos, nggak buat POC, nggak buat ekoenzim, masih ada sampah dari dapur, kita bisa juga lakukan langsung taruh di pot atau di polybag dari tanaman-tanaman kita. Jadi tetap nggak ada yang terbuang. Lakukan pengomposan, pilih dulu untuk ekoenzim. Kalau nggak bisa, jadikan pupuk organik cair, POC. Kalau nggak bisa juga, langsung lakukan kompos. Nah, kalau misalnya juga nggak punya waktu, bisa taruh juga langsung di pot atau polybag. Dan itu akan menjadi mulching, jadi penutup tanah untuk mengurangi terjadinya penguapan. Jadi kita bisa memaksimalkan penyiraman. Jadi air itu tidak cepat menguap sehingga tanaman kering. Media tanam kita tetap lembab dan bagus. Tidak melakukan pemborosan dalam pemakaian air. Jadi bisa juga, apalagi kulit kentang, kulit pisang, jangan sampai terbuang, langsung taruh di polybag atau pot-pot tanaman kita. Masih juga saya ingin, kemudian, jadi nggak ada alasan, nggak punya lahan, atau nggak ada alasan itu mahal. Seberapa banyak kita mau berkorban kesehatan kita. Gara-gara kita nggak mau makan makanan organik karena mahal. Kesehatan kita, peluang kita untuk menikmati hari tua nanti baru terasa. Kalau kita nggak makan sesuatu yang natural, akan terasa. Pada saat kita punya uang yang kita jaga-jaga, ini nanti deh buat pergi jalan-jalan, atau nanti saat pensiun mau kemana, taunya pada saat kita punya uangnya masih ini karena kita nggak mau makan sesuatu yang mahal, kita udah sakit.
Jadi nggak bisa lagi jalan-jalan. Uang kita nggak punya guna. Saatnya sekarang perhatikan apa yang kita makan. Bisa mulai dari halaman kita. Bisa mulai dari kantong plastik bekas minyak, bekas apapun itu di Indonesia banyak sekali. Nggak perlu pot, nggak perlu polybag. Kantong-kantongnya ada, manfaatkan sampah dengan mulai melakukan nanam sendiri di rumah. Bumi membutuhkan kita untuk berpartisipasi. Ya, Bu Julia, mulai ada yang bertanya, ini saya lihat di chat. Ya. Bisa masuk di pertanyaan, bisa di stop itu share screen-nya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya, termasuk yang tidak disampaikan ya. Jadi pertanyaannya tidak melulu apa yang harus disampaikan, karena yang disampaikan kan terbatas. Jadi boleh diperluas. Nanti yang lain juga akan bisa menjawab, para mentor ataupun yang punya pengalaman aplikasi ekoenzim pada pertanian. Nah, ini ada pertanyaan yang tertulis, saya baca dulu aja. Pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi Bu Julia bisa menjawab, atau mungkin Pak Bambang Eko juga bisa membantu menjawab. Apa bedanya pupuk cair sama ekoenzim? Ini pasti pemula banget, tapi nggak apa-apa, kita jawab juga aja pertanyaan yang ada. Bedanya pupuk cair sama ekoenzim. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, kenapa saya bilang kita bisa menggunakan semua sampah yang ada dengan dipilah-pilah dulu. Pilihan pertama itu kita harus lakukan untuk menjadikannya sebagai ekoenzim. Kenapa ekoenzim sebagai pilihan pertama? Kegunaannya luas daripada pupuk organik. Di yang sama, cair hanya perlu fermentasi 2 minggu. 2 minggu udah jadi, udah bisa dipakai. Ekoenzim perlu 3 bulan. Oke, ekoenzim juga bahan-bahannya lebih terpilih, nggak boleh busuk, nggak boleh kering. Jadi nggak semua bisa digunakan untuk ekoenzim. Tapi pupuk organik cair kita bisa gunakan kulit telur yang di ekoenzim nggak bisa. Kulit bawang yang kering nggak bisa digunakan untuk ekoenzim. Itu di pupuk organik cair bisa. Jadi pupuk organik cair itu hanya digunakan untuk pertanian. Sedangkan ekoenzim kita bisa gunakan untuk menjernihkan udara, bisa gunakan untuk pemakaian sehari-hari di rumah, untuk bersih-bersih, untuk pengobatan kesehatan, untuk banyak hal. Tingkatannya lebih tinggi, penggunaannya lebih banyak, lebih luas. Walaupun, tapi bedanya itu fermentasinya 3 bulan. Bahannya juga lebih khusus. Bisa, kalau pupuk organik cair, bisa juga gunakan misalnya nasi yang tidak terpakai, bisa gunakan untuk pupuk organik cair. Di ekoenzim nggak bisa. Hanya kulit buah atau sayuran, atau daging buah juga yang tidak dimakan, yang sudah jadi nggak bisa dikonsumsi, kita gunakan untuk ekoenzim. Seperti itu. Oke, ya di sini ada Ibu Susen Suryanto. Apa mau menambahkan Ibu? Wah, liburnya Mas Dianto ini padahal di pandemi. Aku bantu ya, Ibu Susen mau menambahkan, atau Pak Bambang mau menambahkan sesuatu mengenai pemupukan penggunaan ekoenzim pada pertanian? Saya lihat Pak Bambang sudah mulai nyoba-nyoba nih untuk kebun coklat, untuk silakan kalau mau berbagi di unmute nanti sambil nunggu pertanyaan. Ini ada pertanyaan satu ya, tapi nggak apa-apa. Pak Bambang boleh berbagi dulu pengalamannya di aplikasi ekoenzim pada pertanian. Silakan Pak Bambang. Jadi yang baru saya coba waktu bulan November itu kan belum panen, baru nanam Oktober. Nah, saya kalau dapat sampel dari teman-teman dari Semarang, dari Jakarta, 1 botol kecil itu, saya awet-awet untuk yang pemakaian rendam kaki, terus gatal-gatal, dan sebagainya. Nah, untuk semprot untuk tanaman, saya sayang. Makanya 1 pohon coklat satu-satunya di halaman depan rumah, itu waktu tahun 2019 itu banyak buahnya.
Setelah itu kok ada kutu-kutu daun di kutu-kutu buah dan kutu daun yang nempel. Ya. Terus ya di sini. Terus saya baru baca saat mengajar IPA di anak-anak SMP dan kelas 6, ternyata itu simbiosis antara kutu dengan semut. Pantesan waktu itu saya enggak punya ekoenzim kan saya gosok-gosok pakai daun sirih. Bersih nih. Jatuh ke bawah, nanti ada yang gotong tuh semut, naikin ke atas. Nah, setelah saya baca ternyata kutu daun itu menghasilkan cairan yang mirip madu, mirip gula, sehingga semut itu suka. Jadi join. Nah, akhirnya pada saat bulan apa ya? Januari saya panen 20. Januari panen. Nah, ini kesempatan saya menyemprot. Nah, saya semprot gemes itu ya, kutu-kutunya tak semprot semua, tapi sudah terlanjur buah-buah kakao ini sudah jadi lapuk kering. Lapuk kering karena kutu itu menghisap dari pori-pori sini. Akhirnya tersisa ini. Dan ada satu lagi itu. Waktu itu masih apa ya? Sebesar jari aja. Nah, sekarang segede ini, kemarin saya panen, saya buktikan sendiri, kutunya sudah nggak ada, semut masih ada. Nah, dia nggak bisa kerjasama dengan kutu lagi. Nah, memang ini ekoenzim tidak mematikan semut, nah, tapi mematikan kutu tapi tidak langsung. Jadi saya melakukan penyemprotan itu seminggu 2 kali, rutin itu. Karena sudah panen bulan Januari, selama 1 bulan. Minggu 2 kali, 1:1000. Kadang saya lebih kentalkan, 1:500, saking gemesnya. Dan akhirnya berhasil. Gini, nah, saya lihat juga efek dari penyemprotan itu kan mengalir ke batang ke tanah. Nah, sekarang tunas yang timbul dari daun yang rontok, ketiak-tiaknya timbul tunas, itu pohon coklatnya tambah lebat. Malah kadang kewalahan kita harus pruning ya, biar rumahnya kelihatan. Kalau enggak kayak pohon beringin di alun-alun, gede banget. Nah, ini saya potong. Nah, sekarang daunnya tidak saya buang. Saya meniru teman-teman yang ada di kelompok ekoenzim itu, dari ampas EE, saya urukan ke tumpukan daun itu, daun dari coklat itu. Terus juga beberapa daun yang lain, kepiurin tanah, terus daun lagi, ampas EE lagi, dan saya tunggu ini. Belum ada 1 bulan. Saya belum praktek semua, dari itu sekelumit saja, dari semprot sampai ke benar-benar ekoenzim itu membantu tanah yang tadinya sulit menyerap hara, mungkin karena banyak puing ya, ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja, saya belum tahu secara dalam. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini masuk kategori pembuatan ya. Kita tunda jawabannya. Nanti saya sarankan untuk membaca modul pembuatan ekoenzim atau tinggal menyimak webinar yang Sabtu kemarin. Ya, saya post di grup juga, yaitu bagaimana membuat ekoenzim. Seperti pertanyaan misalnya dari Ibu Zen ini tadi itu kulit pisang, kulit buah dimasukkan sebulan diapakan. Nah, ini pertanyaan berarti cara membuat ya, fermentasi membuat ekoenzim, lalu membuat F2 untuk aromatik atau tujuan khusus itu di modul pembuatan. Jadi kita ini lompat sebenarnya langsung pada aplikasi dulu biar tahu nanti baru bikinnya bagaimana. Oke. Kita nggak seminar karena sudah ada, tinggal dilihat. Tapi nanti tanya jawab di WA Group akan dijawab juga ya untuk bagaimana membuat. Apakah ini wadahnya harus dilobangin? Nah ini kita nggak jawab di sini ya, yang berhubungan dengan bagaimana membuat ya. Nah ini ada pertanyaan yang aplikasi, bagaimana penggunaan ekoenzim untuk aquaponik?
Nah, ini saya lihat kalau di grup ini yang punya aquaponik ini Bu Susen ini ya. Wah, gambarnya dahsyat banget nih. Malah kombinasi tuh ya, dari hidroponik susun, bawahnya kolam ikan integrated jadi satu. Nah, Ya. silakan Ibu Susen. Ini Ibu Susen ini dosen ya, dan peneliti juga di kebun tanaman hutan di Bandung. Jadi baik pengetahuan, wawasan, pengalamannya ya kita bisa berbagi. Silakan Ibu Susen Suryanto. Ya. Selamat malam, terima kasih Pak Jarod. Ya, ini saya ingin memberitahukan memang ada perbedaan yang cukup mendasar di dalam peranan mikroba daripada ekoenzim di aquaponik atau hidroponik dengan yang di tanah. Ya. Nah, kalau di hidroponik atau di aquaponik itu adalah kombinasi aquakultur dan sebetulnya hidroponik, tetapi hidroponik kan masih memakai AB mix ya, memakai bahan kimia. Tetapi kalau di aquaponik, tanaman-tanaman diharapkan mendapat sebetulnya support pupuk dari aquakultur, daripada ikan, budidaya ikan. Ya. Tapi karena ada peranan ekoenzim menjadi agak berubah. Ya. Begini. Pengalaman saya ketika saya menggunakan di paling ujung itu saya menggunakan ekoenzim, saya masukkan di lubang paling ujung karena di rumah saya itu saya buat, karena saya juga tidak punya lahan, saya buat tingkat 7 ya, tingkat 7 dari peralon yang saya fullkan 4 meter itu bikin lubang-lubang. Jadi lumayan lubangnya agak banyak sekali begitu. Nah, di paling ujung itu saya masukkan ekoenzim. Ya. Nah, ketika saya menanam sayur di situ, itu ekoenzim menggelontor. Ini gambarnya saya tampilkan, Ibu. Ya, betul. Ya, itu di paling ujung. Jadi akan ekoenzim sebanyak 60 cc, jadi 4 kali 12. Saya pakai alat suntik menghitungnya, jadi 1 kali 12 mili, kira-kira 5 kali, jadi 60 cc. Saya gelontorkan cairan ekoenzim murni, ya, untuk bisa diterimakan oleh tanaman-tanaman yang terlewati sampai ke dalam kolam. Nah, di dalam kolam ada pompa sirkulasi. Di situ juga ada filter, ya. Nah, yang terjadi adalah kolamnya itu dengan dosis itu dilakukan pertama 3 minggu sekali selama sebulan. Kemudian sesudah sebulan itu jernih. Jadi paling waktu itu saya tambahkan seminggu sekali. Lalu saya tidak pernah tambahkan dan sampai sekarang jernih terus. Nah, untuk aquaponiknya, untuk ekoenzimnya ini, pertama menjernihkan kolam dan membuat sehat ikan-ikannya. Tetapi karena jernih itu si sayurannya waktu awal ketika hanya diberikan ekoenzim, ternyata sayurannya cukup gemuk-gemuk, tetapi di situ fluorosis, ya, mengalami defisiensi unsur terutama nitrogen dan fosfor yang kelihatan. Kelihatan dari pinggirnya mengalami kuning-kuning dan sebagainya. Berarti ya kalau ditaruh di air itu sama sekali karena tidak ada, kalau air saja tidak ada vitamin dan mineral ya yang dibutuhkan tanaman, nutrisinya tidak terpenuhi.
Di situ saya melihat bahwa saya harus menambahkan POC di sana, pupuk cair organik yang terutama ada mikro elemen dan makro elemen NPK dan mikro elemen itu dibutuhkan oleh jadi saya mau tidak mau saya harus tambahkan itu. Baru tanaman saya bisa normal hijau. Jadi tidak hanya gemuk, tetapi kalau tidak pucat tidak ada artinya. Jadi harus tambahkan. Nah, ini bedanya dengan kalau saya terapkan di tanah. Nah, sehingga sekarang di tanah ya, kalau tanah itu seperti tadi Ibu Yuda manfaatkan gitu, dia kasih pupuk kandang dan semuanya, pasti vitamin dan mineral itu ada. Tapi seringkali terutama di Indonesia ya, di mana pupuk kandang tidak digunakan, banyaknya memberikan NPK saja, apalagi pertanian. Kita sudah rusak tanah-tanah kita. Ya. NPK itu atau nutrisi untuk tanaman, walaupun ada menjadi tidak tersedia. Nah, kalau disemprotkan ekoenzim, peranan daripada ekoenzim adalah mikrobanya itu memiliki sifat fisik tanah. Jadi dia membantu menggemburkan kalau pada tanah. Sehingga menjadi tersedia akar tanaman gampang menembus. Bisa mengambil nitrogen, fosfor atau kalium dan juga mikroelemen lainnya. Nah, itu yang menyebabkan tanaman itu subur. Tetapi sebetulnya ekoenzim kalau kita lihat dari penggunaan di aquaponik atau di itu jelas tidak ada nutrisinya. Ya, tetapi di tanah mikrobanya berperan sebagai penggembur tanah ya, itu sehingga dia menjadi menyediakan. Nah, peranan lainnya adalah enzimnya, ya. Kenapa bisa gendut-gendut dan bisa ini ya? Itu karena enzim. Enzimnya itu adalah katalis untuk mempercepat reaksi. Saya percaya bahwa begitu kita berikan enzim walaupun cuma sedikit 1:. Kenapa harus sedikit? Nanti saya jelaskan. Itu enzim itu punya daya hidup yang luar biasa, ya. Sangat sedikit tetapi dia akan mampu untuk menggerakkan, ya, bahkan molekul-molekul yang besar, ya. Nah, jadi harus kalau di aquaponik tadi harus kombinasi dengan POC terpaksa karena cuma air yang ini, tetapi kalau di tanah cukup ekoenzim saja, ya. Nah, POC sendiri hanya nutrisi. Kalau tidak digerakkan oleh enzim juga dia kurang, ya, kurang. Ya. Nah, tadi saya katakan kenapa saya sering bilang kalau untuk tanaman itu baik ekoenzim, baik pupuk, ya, jangan suka berpunya pikiran, ini kok cuma sedikit, kita lebihkan aja, apaan coba 1 cc katanya. Begini ya. Kalau bagaimana akar tanaman, bagaimana tubuh tanaman menyerap nutrisi, itu ada yang namanya caranya itu dengan osmosis. Kita tahu bahwa tumbuhan itu sendiri terdiri daripada air, ya. Jadi tumbuhan sendiri mempunyai konsentrasi tertentu, ya. Nah, teori osmosis adalah konsentrasi yang lebih kuat, konsentrasi yang lebih besar akan menyerap konsentrasi yang lebih kecil, ya. Itu penyerapan. Nah, kalau umpama kita ingin, ekoenzimnya diperbanyak, ya, akibatnya apa? Osmosis tetap berlaku. Jadi cairan yang di tumbuhan yang akan tertarik keluar. Paham ya?
Sehingga itu yang terjadi, yang disebut dalam bahasa kerennya adalah plasmolisis. Kalau emang-emang bilang, oh itu panas Bu, jantan panas. Kalau orang Sunda bilang jantan panas karena pupuknya seerteuing. Jadi membalik gitu. Jadi kita taati. Lebih baik encer boleh disemprotkan sering-sering daripada ingin sekali banyak tanaman kita malah mati begitu. Panas, kosong. Ya. Jadi mungkin jelas ya peranannya masing-masing antara mikrobanya apa. Jadi kan sebetulnya di dalam tujuan kita membuat ekoenzim selain mengurangi sampah, tujuannya di dalam pemanfaatannya itu menghasilkan mikroba dan enzimnya. Nah, satu hal lagi yang penting dari ekoenzim, larutan ekoenzim itu pH-nya biasanya kalau yang baik kurang dari 4. Bahkan Pak Joni Iwi bagian semakin lama, tidak 90 hari, kalau perlu setahun, itu pH-nya makin rendah. Nah, pada pH yang rendah, itu asam asetat, segala macamnya, jadi pH sangat rendah, itu yang menyebabkan bisa melawan penyakit-penyakit. Ya, nah, kita tahu bahwa contoh aja, kalau kita pulang dari pasar, kita stek bawang daun, ya, bikin percobaan bawang daun yang disemprot ekoenzim pada lukanya sama yang tidak disemprot, ya, yang tidak disemprot begitu lukanya lebar, stekan atau apapun, dia langsung terkena fungi, ya, jamur-jamur yang jamur-jamur patogen. Tapi kalau yang disemprot ekoenzim itu pasti akan dilindungi oleh ekoenzim dan akan tumbuh dengan subur. Ya, nah jadi saya beritahu bahwa setiap stekan, setiap kita membuat okulasi ada luka-lukanya, semprotkan ekoenzim sebentar. Tadi yang dilakukan Ibu Julia, bagaimana dia membuat seed treatment, ya, perlakuan benih dengan merendam ekoenzim 1:1000 encer, ya. Itu gunanya adalah melindungi terhadap mikroba dan sebagainya, selain mempercepat kerja daripada setiap langkah metabolisme daripada tanaman, sehingga akan lebih cepat bertumbuh begitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Susen, ya, cukup jelas bahwa ekoenzim bukan menggantikan pupuk. Ekoenzim ya enzim, kayak misalnya kalau mobil itu ditambah STP tidak menggantikan oli gitu ya. Mobil mesin kasih STP tok ya rontok juga. Jadi tetap gampangnya ya bahasanya cukup gamblang kok tadi ya, adalah katalis. Jadi pupuknya tetap diperlukan karena enzim adalah membuat tanaman lebih mudah menyerap makanan dan juga untuk bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dan cukup jelas kenapa 1:1000 ya. Kalau terlalu pekat nanti malah beberapa teman yang sudah praktek ini daunnya gosong. Bisa protes tuh nanti, wah katanya bagus kok malah tanaman saya gosong gitu ya. Ya kalau sudah terlanjur disemprot air aja, disemprot air pakai selang. Kemarin juga saya waktu pertama kepekatan tuh karena otaknya agak ngeheng, 1.000, oh ini sekian liter gitu ya, bukan 1.000, 100. Kayaknya dikit amat gitu, salah hitung kali, tak tambahin, salah gitu ya, ya udah terlalu disemprot gitu ya. Tapi untung Tuhan tuh baik, selesai nyemprot hujan. Pertolongan datang ya, hujan deras, baguslah gitu ya. Jadi sempat juga kekentalan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin balik ke Bu Julia ya, karena Bu Julia kan agronomi mesti. Memang ini agak filosofis nih. Mana yang lebih bagus sih antara hidroponik, aquaponik sama organik? Jadi hidroponik, aquaponik sama organik.
Oke, mungkin ini agak mundur ke belakang lagi soal masih filosofi, tapi nggak apa-apa, dijawab singkat aja Bu sebelum ada pertanyaan yang lain. Ya. Oke, makasih. Nah, kalau organik itu kita kembali ke ekosistem alam ya, seperti yang ini yang biasanya tanaman di alam. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada aquaponik. Itu juga masih natural. Hidroponik cuman tidak menggunakan herbisida atau insektisida, tetapi AB mix itu nggak natural. Jadi terlihat tingkatannya. Organik itu benar-benar kita hanya bagaikan tanaman tumbuh di alam. Aquaponik kita menggabungkan dengan ikan yang membantu memberikan nutrisi. Sedangkan hidroponik itu masih ada zat kimia AB mix. Tapi mereka tidak lakukan lagi mengurangi karena dikondisikan hamanya mungkin tidak digunakan pestisida atau insektisida, tetapi tidak organik. Oke. Jawaban singkat. Kalau ini yang bertanya, kalau POC perbandingannya berapa ya? Kalau ekoenzim kan 100.000, kalau POC bisa lebih kental. Lebih kental bisa misalnya 15 mililiter untuk 15 liter air. Oke. Ya, itu jadi lebih bisa lebih pekat atau bisa disiram-siram gitu aja. Kalau POC kita lebih bebas lah. Karena itu adalah 100.000. Karena POC adalah pupuk ya. Jadi bukan kalau ekoenzim adalah enzim yang tadi fungsinya berbeda. Oke, kalau tadi lagi saya pengen ingatkan karena sekarang kita udah terbiasa dengan pakai pupuk, tanah-tanah di Indonesia itu mungkin butuh waktu 70 tahun untuk kembali ke keadaan alami, oke? Jadi pada saat seperti yang tadi Ibu Susan bilang, kita harus mempersiapkan tanahnya dulu, dan disitulah peran ekoenzim sebagai katalisator untuk memperbaiki kondisi tanah. Di tahun pertama, mungkin teman-teman akan kecewa kalau punya bisnis organik di tahun pertama. Hasilnya akan kurang, karena di situ kita masih mempersiapkan lahan. Tetapi tahun kedua, ketiga akan terus meningkat dan bahkan lebih daripada saat kita intensifikasi pertanian dengan pupuk kimia. Itu hanya wanti-wanti. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya singkat-singkat. Nanti ada juga yang mau bertanya langsung, boleh ya? Saya bacakan yang pertanyaan tertulis yang kayaknya jawabannya butuh hanya singkat-singkat saja. Frekuensi penyemprotan ekoenzim ke tanaman berapa hari sekali? Boleh Bu Julia? Oke. Ya. Yang lakukan di hidroponik, makasih. Yang lakukan ke hidroponik Ibu Elsie, itu beliau lakukan setiap hari. Oke, kalau saya sendiri saya hanya lakukan 2 kali karena 2 kali per minggu. Itu banyak juga teman-teman yang lain yang sudah tukar informasi, itu 2 kali per minggu udah cukup. Oke, ya. Ini ada yang menambahkan POC 110. Oke, ini menambahkan ya, jadi bukan bertanya. Ya. Lalu ada yang mau bertanya langsung, kita mulai yang bertanya langsung dulu. Ibu Lydia Oktaviana, silakan di unmute Bu, saya akan. Selamat malam semuanya. Saya Fendi. Bukan Ibu, Bapak ya. Ya, Bapak Fendi. Pakai gadget istrinya ini. Ya. Ya, silakan Pak. Mau nanya sama Bu Julia. Tadi kan Bu Julia bilang buat POC yang dari kulit pisang, bawang putih, kulit bawang putih, bawang merah, molase dan ekoenzim. Nah, ini boleh tahu enggak Bu untuk komposisinya? Misalnya air perlu berapa liter, molasenya berapa banyak, berapa mili atau berapa liter, ekoenzimnya berapa mili gitu, dan bahan-bahan yang lainnya. Oke. Makasih. Ya, kalau ekoenzim itu ada takaran, ada rumus 1-3-10. POC sistem cemplang-cemplung. Apa yang kita punya, ada air beras, belum taruh, kemudian kulit bawang, kulit pisang kita taruh, tambah air, beberapa tetes ekoenzim, 5 tetes pun cukup, karena itu hanya sebagai starter, sedikit molase atau gula merah, udah, nggak perlu banyak-banyak, 1 sendok juga udah, kurang juga udah, karena itu cuma sebagai starter.
Oh, oke. Pengganti EM4. Oh, Ya. iya. Kalau di POC ya EM4 ya. Itu penggantinya. Kita gunakan ekoenzim atau molase sebagai starter pengganti EM4. Ya. Oke. Iya. Sama ini Bu, kan ini tentang aplikasi ya. Saya ini kan kebetulan petani organik. Kami Ya, di kebun kebetulan. itu bersebelahan kebun dengan yang kimia. Kami kalah di pestisida nabatinya. Nah, kalau di sebelah lagi semprot pestisida kimia, hamanya pindah ke kebun. Nah, jadi tanaman kami hancur, habis gitu dimakan hama yang pindahan dari sebelah. Apakah ekoenzim ini bisa Bu sebagai pestisida nabati untuk hama? Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Saya belum pengalaman untuk itu, karena kalau kami di Prancis ada jarak tertentu untuk dapat label organik. Jadi kalau misalnya kebun saya dikategorikan organik, itu ada sekitar 500 meter sekitarnya atau 1 kilometer sekitarnya itu nggak boleh. Jadi saya nggak punya pengalaman untuk itu. Ya. Oke. Tapi di Cina pernah lakukan dengan ekoenzim untuk insektisida, untuk fungisida. Pernah. Saya mesti lihat lagi. Saya nggak bisa berikan malam ini karena saya nggak persiapkan untuk itu, karena saya belum lakukan. Tapi nanti di grup saya akan bagikan. Terima kasih banyak Bu Julia. Sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin Bu Julia atau Bu Susan bisa menjawab. Kalau ekoenzim itu kan pH-nya antara 3 sampai 4. Lalu kalau dipakai, apakah pH-nya akan naik? Kalau pengencernya 1 sampai 1000. Ya, kalau air itu kan netral ya, 6, 7, 8, dikasih ekoenzim yang 4. Ini pertanyaannya sebenarnya kok harusnya pertanyaannya pH-nya turun bukan naik. Tapi oke. Jadi gampangnya gini aja, apakah ekoenzim ketika dipakai ini jadi mempengaruhi pH airnya? Dengan pengenceran, ya Bu Susan. Pengenceran itu akan meningkatkan pH-nya, Pak. Oke. Kan airnya 1000 liter. Dikasih 1 tetes ekoenzim yang pH-nya 4. Kan pH-nya asam. Jadi airnya bertambah asam atau malah bertambah basa? Bertambah basa, Pak. Bertambah netral. Ya. Boleh saya sedikit, Pak? Kemudian saya tahu tentang kimia, Pak. Ya. Oke, jadi pH itu berkisar dari 1 sampai 14. 1 bersifat asam, 14 bersifat basa. Asam itu karena ion H+, sementara basa ion dari OH-. Oke, setelahnya saya kalau perbandingan 1:1000 itu ambil log-nya. Jadi kalau ekoenzim pH-nya 3,4 ditambah air 1000 itu 1:1000 itu bertambah menjadi 6,4 tambah 3. Nah, 7 ini air itu netral. Kira-kira itu sedikit berdasarkan pengetahuan saya kimia waktu SMA. Tadi saya lihat lagi memastikan hitungannya benar, Pak. Memastikan lagi saya barusan cari di YouTube benar-benar. 1:1000 itu pH-nya menjadi bukan meningkat, Pak, menjadi netral, Pak. Mungkin karena netral. 1 yang sangat asam, 7 yang netral. 14 sangat bersifat basa. Baik lagi kembali ke 7 lagi adalah bersifat netral. Jadi kalau bersifat basa 14 tambah 1:1000 menjadi 11 Pak basanya. Berkurang nilai basanya. Kira-kira begitu penjelasan yang saya tahu tentang kimia keasaman dan basa. Terima kasih. Ya, sebenarnya kan airnya 7 ditambah ekoenzim. Jadi totalnya malah jadi 6 kan, 6,4. Jadi pH-nya ekoenzim naik tapi pH-nya air turun. Bukan, Pak. Begini, Pak. Secara kimia perhitungannya begini, Pak. Air itu ada H+ dan OH-. Nah, ini saling menetralisir, Pak. Oke. Kemudian kalau ekoenzim ini bersifat asam, maka H-nya yang banyak sehingga bersifat basa. Ditambah air yang notabene ada OH- itu bereaksi lagi. Jadi berkurang nilai keasamannya. Kira-kira logikanya begitu, Pak. Oke. Jadi H+-nya berkurang menjadi mendekati air. Kira-kira begitu, Pak, penjelasannya. Oke. Ya, mantap. Ya, ini kalau guru kimia begini jelasinnya nih. Bukan guru kimia, Pak. Saya ingat waktu SMA dan barusan memastikan untuk perhitungannya udah benar, Pak. Oh, gitu, Pak.
Saya SMA udah lupa, Pak, udah lama. Kebetulan saya senang kimia juga, Pak. Kalau Bu Susan emang dosen tuh, jadi harus ingat tuh kalau kita. Tidak, lupa udah lama saya tinggalkan. Iya, oke. Ada pertanyaan lagi, untuk menggemburkan tanah yang keras yang belum ditanami, apakah pemakaian ekoenzim yang sama 100.000? Tanah yang kosong depan rumah saya keras, banyak pohon besar. Jadi kalau saya tanam seperti tanaman kalah sama pohon yang besar. Oke, apakah menggemburkan tanah? Silakan, siapa Bu Julia? Ya, terima kasih Bu Retno. Itulah saatnya sekarang, saat musim hujan, kita lakukan penuangan ekoenzim di lahan itu, Bu Retno. Jadi, mempersiapkan lahannya. Pada saat bencana, biasanya ya, pada saat musim hujan, kita penuangan ke lahan yang kering, terjadi reaksi, akan tanah menjadi gembur. Menjadi mikroorganismenya bekerja, enzimnya bekerja, sehingga tanah menjadi gembur. Itu yang saya lihat video terjadi di Cina. Pertanian Cina menggunakan seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan singkat, tapi sebenarnya sudah terjawab tadi, atau mungkin apakah nutrisi hidroponik digantikan dengan EE dari Pak Pinem, bebas Pinem? Tidak ya, sekali lagi EE tidak menggantikan nutrisi, karena seperti kalau oli itu STP nggak menggantikan oli mesin, jadi harus pakai oli mesin ditambah STP. Jadi adalah katalis atau enzim. Seperti dalam tubuh kita pun ya, kita butuh karbohidrat, protein, gitu ya. Kita butuh enzim sedikit sekali. Nah, kalau kita hanya makan minum enzim tok gitu ya, atau kita misalnya minum probiotik tok gitu ya, mati kita. Jadi ya mungkin Bu Susan bisa menjelaskan lebih jelas. Mungkin ya, ini harus dicoba, tetapi saya juga pengalaman saya belum terlalu banyak, karena sebetulnya orang membuat ekoenzim tidak selalu harus kulit buah-buahan dan sayuran. Sebetulnya logikanya ekoenzim pun bisa dibuat misalnya dari kalau untuk tujuan kita untuk pesticide ya, kita bisa ambil daun kipait, kita bisa ambil daun mimba, bisa ambil bawang, kulit bawang ya yang dihancurkan misalnya untuk menambah. Nah, itu kalau dibuat ekoenzim itu kan tidak hanya enzim, tetapi di situ ada zat fitokimia, ya, zat-zat fitokimia. Ini bisa dicobakan supaya zat fitokimia ini tidak bisa diabaikan menurut saya, karena ada di situ. Sehingga kalau kita mau khusus bikin pestiside, ditambah misalnya piretrum, ya, daun piretrum, daun tuba, ya, bangkuang itu, daun juga tembakau, ya, kita bikin aja ekoenzim dari situ, kita coba dia punya peranan tidak untuk pestisida alami. Saya kira baik itu, ya. Juga untuk nutrisi, ya. Kita tahu seperti kita kalau di alam kita harus memperhatikan. Ada banyak pohon-pohonan yang tidak diurus, ya. Kita tidak pernah kasih pupuk, tidak pernah. Contohnya adalah marigold. Marigold itu titonia, pohon titonia. Dia ketika dia tidak ada yang urus, itu tanaman liar, tetapi dia berbunga-bunga. Kita harus curiga di permukaan tanahnya itu pasti ada mikroba yang mensupport fosfor, ya, sehingga dia mudah berbunga. Tanaman-tanaman leguminosae, kacang-kacangan atau sekarang disebutnya Fabaceae, itu dia mensupport nitrogen dari udara. Nah, tanaman-tanaman itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan ekoenzim untuk menambah nutrisi. Ini menjadi pemikiran saya, ya. Jadi ya kalau kita tradisional memang tujuan ekoenzim adalah menghilangkan sampah, tetapi ada tujuan-tujuan khusus yang mungkin ini bisa mengatasi masalah-masalah untuk pertanian organik. Karena pertanian organik mengapa mahal tadi?
satu bapak tadi bertetangga dengan ini habis ya. Tetapi kalau kita bisa sediakan pestisida, tetapi juga organik, nutrisinya juga organik, ya tambahan-tambahan hormonal dan sebagainya, itu akan bagus sekali. Ya, saya sendiri dulu membentuk ada 4 petani organik di Desa Cisondari Ciwidey, dan sekarang saya menjualkan hasil pertanian mereka untuk teman-teman ya pada musim pandemi ini. Itu saja saya mungkin bisa memberikan sedikit satu ide yang bisa dibuat untuk kita harus kembali ke pertanian organik supaya kita menjadi sehat dengan imunitas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bu Susen. Ini ada tambahan ya, tambahan bukan pertanyaan dari Pak Joni. Ya, Pak Joni setahu saya ini mungkin yang dari Batam ya, penggiat ya, senior di Batam dan juga praktisi pertanian. Dia menambahkan untuk mengatasi masalah hama di lahan sebelah, kita yang tidak organik boleh dengan pestisida nabati berupa nimba, oil, dan cengkeh. Disemprot seminggu sekali. Oke, itu pestisida alam. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Saya untuk Ibu Susen ada, untuk Bu Julia ada. Oke, untuk Bu Julia dulu ya. Bu Julia, saya mau tanya, apakah daun lengkeng sering rontok dari pohon kelengkeng di depan rumah dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kompos? Oh, kalau kompos bisa ya. Kalau ekoenzim mesti kulit buah. Mungkin ini saya jawab aja supaya cepat ya. Jadi kalau yang daun-daunan ya, pohon pisang, pohonnya, batangnya, daun-daun, sampah daun jadinya kompos atau kompos pupuk cair bisa juga. Atau kalau dikombinasi yang harusnya mau diajarkan Pak Kairel Malela tapi nggak bisa karena di sana badai, belum sinyalnya belum pulih, yaitu pupuk kompos ekoenzim. Jadi dikombinasi antara pupuk kompos dan ekoenzim. Sama juga gunanya apa? Selain memperkaya pupuk dengan enzim, juga mempercepat proses pembuatan kompos. Jadi enzim kan bisa menjadi selain enzimnya sendiri, dia juga mempercepat kan fermentasinya itu yang mempercepat proses pembuatan pupuk komposnya. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk Bu Susen. Enzim apa yang dihasilkan oleh fermentasi ekoenzim? Oke, nih enzimnya apa saja? Oke, biar Bu dosen yang menjawab. Wow, ini pertanyaan yang sulit, Pak. Karena kita tidak enzim apa yang dipakai. Begini ya, ekoenzim itu sulit diprediksi karena tiap orang bikin ekoenzim itu berbeda-beda bahannya. Ya, tetapi kita percaya. Kenapa? Kulit buah itu menurut saya lebih unggul daripada isinya, Pak. Karena kulit manusia pun ya itu banyak enzimnya dan kita terlindungi. Juga kulit buah itu begitu banyak enzim dan juga silikat ya segala bahan harus tahan banting terhadap hama dan penyakit yang menyerang dari luar. Itulah kulit. Ya. Sehingga ya kalau dibilang variasi enzim apa sebetulnya idealnya memang diuji ya di laboratorium yang di laboratorium. Tapi siapa yang bayar? Kalau ekoenzim itu disosialkan kan kita tidak mungkin. Kecuali kalau ada nanti Pak Jarod menemukan, wah ada foundation yang bisa bayar untuk riset ekoenzim, saya berterima kasih. Nah, tetapi begini, mengapa kalau bikin ekoenzim itu harus sangat bervariasi? Bahannya macam-macam. Semakin bahannya bermacam-macam, kita akan semakin mendapat banyak keuntungan, yaitu bervariasi karena peranan dari masing-masing enzim itu hanya bisa melekat pada masing-masing karakter. Jadi apa yang mau dimanfaatkan? Nah, kalau ada banyak di situ kita punya banyak persediaan.
Menurut logika saya begitu. Ya, Ya. jadi pakailah kulit buah-buahan sebanyak mungkin. Ya, Itulah kan- ditambah sayur-sayur yang berwarna. Ya, Oke. itu akan menguntungkan kita. Ya, itulah kenapa Dr. Rosukon menyarankan minimum 5 macam ya Bu ya. Jadi Ya, minimal. tiga kulit buah dan 2 macam sayuran. Makin banyak macam buahnya atau sayurannya, makin banyak jenis enzimnya. Jadi kita tahu kan enzim itu jenisnya banyak sekali. Dan setiap enzim berfungsi sebagai katalis yang spesifik untuk setiap reaksi. Ya. Tapi beberapa yang sudah ketahuan, misalnya kan kita tahu daun kipait gitu ya, saya kan 10 tahun lalu gula saya tinggi sekali, jadi itu mengandung enzim tertentu yang bagus untuk orang diabetes. Nah biasanya kalau misalnya tujuannya untuk, terutama ini kita nggak bicara ekoenzim ya, tapi klasik enzim. Nah tujuan tertentu, enzim tertentu didapat dari bahan tertentu. Nah, bahan apa, enzim apa, atau bahan apa, tujuannya apa, sebenarnya bisa menggunakan apa yang selama ini sudah dipakai. Kayak tadi misalnya untuk pestisida, daun sirih, cengkeh, atau ekoenzimnya mau dipakai untuk mencuci kumur-kumur dan mencuci, maaf nih, organ kelamin, maka daun sirih. Jadi karena kita tahu dalam daun sirih sudah ada fungsi untuk hal itu. Fermentasi itu kan kayak juga merupakan teknik ekstraksi enzim dari bahan baku. Betul. Jadi fermentasi itu sebenarnya teknik mengekstrak enzim tertentu dari tempatnya. Karena misalnya ada biji tertentu ya, kalau misalnya kayak dulu kan kita sempat tuh namanya mahkota dewa gitu ya. Di dalam mahkota dewa itu ada zat-zat yang bagus sekali dibutuhkan, tetapi bercampur dengan racun. Betul. Nah, dengan fermentasi maka racunnya dibuang, yang dibutuhkan kita ambil. Jadi sebenarnya fermentasi itu membuat enzim-enzim yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya enzimnya apa saja, sebanyak yang dipakai di dalam bahan baku. Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi, atau mungkin sebelum pertanyaan, ya silakan Bu. Saya ingin beralat sedikit perkataan Bapak bahwa enzim-enzim racun-racun difermentasi akan hilang. Itu salah, Pak. Nggak hilang ya, Pak ya, Bu? Tidak. Jadi begini, Pak. Bahkan mengapa diisyaratkan bahwa ekoenzim tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diminum. Sebab kulit-kulit buah itu banyak mengandung pektin, Pak. Kalau pektin difermentasi akan jadi metanol. Metanol itu yang racun buat kita manusia ataupun hewan ya. Ya, jadi racunnya itu tidak akan seketika, Pak, tetapi akumulasi. Ini yang kita harus perhatikan, Pak. Oh, makanya kalau klasik enzim bahannya lebih pilihan lagi ya, Bu ya. Kalau klasik enzim itu berbeda dan lama waktunya juga berbeda, Pak. Dan bahannya harus yang tidak beracun berarti ya, Bu ya. Kalau klasik enzim itu buah-buahan, Pak. Buah-buahan yang organik, bagus-bagus. buah organik. Ya, buah organik yang bagus-bagus. Ya, kalau klasik enzim, dan di fermentasinya juga dengan madu, Pak. Dengan kalau destilasi, Bu, menghilangkan racunnya enggak? Tidak. Enggak ya? Kalau tidak. Dilanjutkan fermentasi ke destilasi, pemisahan. Destilasi beda lagi, Pak. Nggak bisa memisahkan ya? Ya, berbeda, sangat berbeda dengan destilasi dengan fermentasi. Nggak punya dilanjutkan gitu, nggak bisa dipisahkan ya? Ya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi ekoenzim jangan diminum ya, Ibu ya. Ya. Baik untuk manusia maupun untuk hewan, Pak. Tidak boleh. Begitu. Wah. Ya, sebab begini, Pak. Kalau hewan, misalnya ayam atau bebek atau apa, lalu nanti dimakan manusia lagi bagaimana? Wah, saya udah coba tuh. Tapi kalau ikan gimana, Bu, kalau buat perikanan? Ya. Kalau ikan, jadi kalau ikan kan tadi kolam ikan dikasih ekoenzim. Nah, ini makanya nih saya sarankan Pak Jarod cari uang untuk untuk meriset itu, Pak. Harus diriset berapa kadarnya Bapak itu akan jadi racun. Oh, oke.
kolam mungkin 1/1000 sekian ya Pak. Iya. Airnya. Tapi kalau misalnya kita langsung sengaja memberikan pada pakan ayam atau apa, dikhususkan dan itu setiap hari. Nah, ini saya was-was, Pak. Begitu. Oke. Tolong diriset deh, karena kalau saya pernah punya teman, itu dia pada bulan pertama bagus diberikan pada kambing, Pak. Ya, pada makanan kambing. Bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga didatangkan dokter hewan yang rusak paru-parunya, Pak. Waduh. Ya, begitu. Jadi bahkan temanku itu menyebutkan nama dokter hewan yang menyatakan bahwa paru-parunya rusak. Nggak berani. Nah, begitu. Jadi ya kita harus riset, Pak. Saya coba nih Bu, saya punya hewan banyak di rumah Bu, ada ayam, bebek, angsa. Saya kasih minum itu ekoenzim dalam waktu 10 hari. Maaf nih, kotoran BAB-nya nggak bau gitu. Tapi begitu lihat ada juga dampak negatifnya, nggak boleh terus-menerus ya Bu ya. Nggak boleh sering ya. Ya itu harus dilihat ya, harus ada riset menurut saya berapa kadarnya yang diizinkan. Oke. Jangan sampai ntar 2 bulan lagi itu ayam kalkun saya mati itu. Sekarang udah seneng nih, wih, kotorannya nggak bau gitu, karena saya di halaman rumah itu ada ayam, bebek, sowan, angsa, kalkun, semuanya sepasang semuanya di rumah saya ini ada 30 jenis ada kali. Jadi minum semuanya, bikin pakan dicampur ini sekarang ini baru 2 minggu sih ya. Tapi kalau Ibu bilang 3 bulan lagi bisa sakit, saya perlu mikir untuk tidak tiap hari ya, kayak tanaman kan juga seminggu 2 kali ya, jadi nggak tiap hari. Oke, ada pertanyaan. Pak Jarod, ya. Mungkin kita bisa kasih kesempatan buat Pak Joni Uim. Oke, ya boleh. Informasi. Beliau adalah pakar kita semua. Mau membagikan, silakan Pak Joni. Tentang hal ini. Ya. Silakan Pak Joni. Ya, selamat malam Pak Jarod, selamat malam Pak Ibu Julia, Bu Susan, sama yang lain. Sebenarnya untuk aplikasi ke ekoenzim untuk ke peternakan atau perikanan itu nggak ada masalah. Yang penting tidak diberikan dengan ekoenzim murni gitu loh. Apabila udah dengan penambahan air mungkin 1/100, 1/200, itu udah nggak ada masalah Pak. Oh, ya. Saya 1/1000. Apalagi 1/1000. Jadi di sini karena untuk fungsinya adalah untuk kalau untuk ke peternakan supaya untuk menjaga juga sebagai antibodinya. Itu udah saya aplikasi udah selama 1 tahun ke peternakan ayam. Nah, lingkungannya juga bersih, nggak akan bau. Kemudian ayamnya juga sehat dari penyakit ya. Nah, kecuali kalau memang murni ya. Kalau memang begitu, otomatis dari Dr. Join sendiri tidak akan menyarankan kalau sewaktu kita mencuci sayur, apabila sayur kita ada mengandung pestisida, kemudian kan biasa dengan 1 baskom dengan 1 tutup atau 2 tutup kita rendam selama 45 menit itu untuk menghilangkan residu dari pestisida yang ada gitu loh. Berarti kalau memang tadi seperti itu kita juga nggak boleh makan ya. Jadi sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya. Ekoenzim itu karena dosisnya jangan kepekatan, sama juga kayak untuk tanaman murni, kan kalau murni. Untuk tanaman terlalu pekat daunnya malah gosong. Nah, untuk ayam ikan juga kalau murni dituang ya, untuk menuangkan pun kan kemarin ada yang misalnya kolamnya 5.000 liter, lalu berarti dikasih 5 liter dituang. Jangan 5 liter itu diencerin dulu baru dituang, jangan sampai yang murninya ketemu. Apalagi ikan koi. Ikan koi itu kita datang dia menyerbu kita semuanya, kita tuang murni. Waduh, sebulan lagi mati tuh 1 ekor 100 juta tuh. diencerkan dulu baru dituang. Jadi dihitung kolamnya, kan kolamnya gede, misalnya 5.000 liter, 1/1000, lalu kita masukkan. Kalau saya menyarankan dimasukkannya itu sudah diencerkan dulu.
Lalu setelah diencerkan, dimasukkan sehingga totalnya tercapai 1:1000. Bener Pak, saya coba tuh Pak, begitu dapat sampel ayam bebek ini kandangnya nggak bau, bener-bener kotorannya nggak bau. Ibu Evi tuh dari Bandung udah nginjek-nginjek, udah nginjek-nginjek kotoran ayam saya itu. Ya. Itu terbukti Pak. Itu terbukti saya punya teman punya peternakan, dia minta sebelum saya dorong membuat ekoenzim, dia terus minta kepada saya dan saya bertanya, kalau itu produksi telurnya, dia kan bisnis Pak, produksi telurnya, ya Bu, kalau disemprot ekoenzim kandangnya bersih, disemprot ekoenzim, telurnya meningkat. Tapi begitu tidak disemprot, turun lagi, Pak. Wow. Jadi itu jelas sekali, ya. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Sutrisno dari Jawa Timur join nih. Dia sudah join di grup, tapi saya nggak tahu apakah join di Zoom. Pak Sutrisno dari Jawa Timur itu setahu saya pernah ketemu sih di Jawa Timur, peternakan ayamnya dan telur ayamnya setahu saya dia terbesar di Jawa Timur dan mensuplai telur untuk Jawa Timur. Itu dia gabung di WA Group, tapi saya nggak tahu apakah beliau ada di sini. Mudah-mudahan informasi ini ya berguna ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung silahkan boleh slide, karena yang bertanya ditulisan mungkin terlewat, banyak banget yang menulis, saya mungkin terlewat nggak bisa membacakan untuk panelis, tapi yang mau bertanya langsung silahkan raise hand, mungkin pertanyaannya belum terjawab, kadang-kadang orang lain bertanya lalu menjawab pertanyaannya juga kan, tapi kalau ada pertanyaannya yang belum terjawab, boleh angkat tangannya dan biar dijawab sama narasumber. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung? Karena yang chatnya kan banyak, takutnya saya terlewat, ada yang nggak kebaca. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti baru yang menambahkan ya. Tapi saya saya kasih kesempatan dulu, Bapak Ibu yang mau bertanya aplikasi, nanti yang cara buatnya kita lanjutkan di WA Group ya. Modul-modul dasarnya kita post ulang, lalu kita buka tanya jawab. Tapi sekarang ada, kalau nggak ada, silakan yang mau. Tadi Bu Julia mau menambahkan lagi. Pak mau nanya Pak. Mau nanya? Ya silakan. Mau nanya sama Bu Susan dan juga Bu Julia. Selama ini kan kami 3 tahun ini Bu ke tanaman tuh pakai yang namanya zat anaerob buatan, terus kita campur air, baru disiramkan ke tanaman gitu. Jadi apakah saya mau tanya nih dengan ekoenzim, apakah ini anaerob atau aerob dan apakah dia berbahan dasar anaerob atau bagaimana begitu Bu? Saya kurang jelas ini. Anaerob itu bukan dasar ya, itu cara pembuatannya. Ya. Ya, maksudnya selama ini kan kami pakai pembuatan itu Bu. Jadi itu yang disiramkan ke kopi dan lainnya gitu, dan memang itu apa ya? Apa yang disiramkan? Anaerob itu yang apa? Bagaimana proses bikinnya itu? Aerob bukan bahan tapi proses bikin. Aerob fermentasi dengan oksigen, anaerob fermentasi tanpa oksigen. Ya, kita biasanya itu bikin campurannya dari zat-zat buangan kotoran dengan air seni kelinci, Bu. Waduh. Jadinya pupuk dong, kompos. Tapi jadinya nanti yang diambil cuma airnya aja, Bu. Ya, pupuk cair organik itu mungkin. Oh. Itu pupuk cair. Maksud saya kalau penggabungan pemakaian dengan EE ini nanti gitu ke tanaman, apakah ini bisa saling memaksimalkan atau justru saling meniadakan keuntungan bagi tanaman itu sendiri gitu? Ya, itu begini Bu, Ibu harus melihat ya. Ini saya tidak bisa menilai langsung mengatakan berapa dosis yang Ibu gunakan, itu juga penting ya. Pupuk cairnya seperti apa ya, punya dosis berapa, nanti ekoenzim punya dosis berapa, baru bisa dilihat ya. Nah, saran saya suka mencampur POC dengan ekoenzim, tetapi saya selalu memakai dosis rendah. Lebih baik frekuensi tinggi tetapi dosisnya rendah, itu lebih aman. Itu saja. Ya, nah,
Sulit menilai pertanyaan Ibu karena Ibu tidak lengkap POC-nya juga POC apa ya, seperti apa. Jadi saya susah, agak sulit untuk memberikan penilaian begitu. Ya. Begitu, Bu. Ya baik, Bu. Terima kasih. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Pak, aplikasi EE ini untuk tanaman herbal apakah bisa meningkatkan manfaat dari tanaman herbal itu sendiri, Pak? Misalnya kita tanam daun kelor, kita tambahkan EE, apakah bisa meningkatkan manfaat dari daun kelor itu sendiri? Terima kasih. Kalau tetangga saya ini ada mentor EE di sini, sering ke rumah saya minta daun kelor tuh untuk bahan baku EE gitu ya. Kalau daun kelor ini sebenarnya manfaatnya tidak ditambah ya, tapi kan yang ada di daun kelor justru diekstrak atau difermentasi menjadi diambil enzimnya. Daun kelor sendiri itu bagus ya, Bapak Ibu yang ada di sini boleh googling, itu namanya bisa sampai disebut namanya miracle tree atau moringa tree. Begitu tak lihat fotonya, ini mah kelor gitu ya. Jadi di NTT banyak banget tuh dipakai untuk pagar, dan nanamnya cuma kayak singkong aja, dipotong, ditancap, hidup. Jadi rumah saya banyak sekali daun kelor. Tetangga-tetangga saya juga sudah saya gerakin nanam semuanya untuk mereka dikopiok pakai telur buat pagi sarapan gitu, jadi telur dadar daun kelor, atau di sayur bening kayak bayam, jadi sayur bening daun kelor, ya itu manfaatnya udah bagus. Nah, kalau misalnya bikin ekoenzim dikasih daun kelor gitu ya, sebenarnya tadi prinsip yang dijelaskan Bu Susan tadi, makin banyak bahan bakunya, maka nanti enzimnya makin lengkap. Tapi kan kita tidak akan meminum ekoenzim yang dipakai dengan bahan daun kelor gitu ya, kecuali nanti mau bikin klasik enzim yang kita belum bahas modulnya. Jadi karena kan daun kelor untuk dimakan, sedangkan ekoenzim tidak untuk dimakan, untuk diminum. Sebatas paling jauh itu kumur-kumur dibuang lagi gitu ya. Jadi untuk obat luar. Jadi kalau misalnya apakah ekoenzim ini meningkatkan, kalau misalnya ya paling pohon kelornya dipupuk pakai pupuk yang dicampur ekoenzim, ya tambah subur gitu mungkin. Tapi daun kelor ini sebenarnya ajaib banget ya. Dia sanggup hidup di daerah-daerah yang cukup gersang, seperti di NTT. Ada pernah kisah di Afrika, kalau pernah dengar, ketika PBB mau menaikkan gizi yang di sana, untuk memelihara kambing dan diambil telur susunya, prosesnya panjang banget. Tapi dengan menanam kelor di setiap rumah tangga, sehingga disebut juga milk tree. Jadi sebutan untuk kelor ini banyak sekali, gitu. Disebut miracle tree, lalu milk tree dan sebagainya. Dan saya sudah 6-7 tahun konsumsi kelor. Tapi kalau yang punya darah tinggi, lalu diabetes, juga jangan banyak-banyak. Ya saya juga diabetes. Jadi saya hanya makan kayak tiap pagi itu buat campuran telur secuprit gitu ya, sedikit. Karena dia zat besi sama magnesiumnya cukup tinggi untuk daun kelor ini. Jadi segala sesuatu memang yang baik pun nggak boleh banyak-banyak. Kita minum vitamin 1 liter sehari mati juga gitu kan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lanjutkan, mau menambahkan. Jadi nggak ada manfaat Pak ya, belum ada penelitian Pak ya. Yang pasti ekoenzim ini kan menjadi tambah. Jadi sekali lagi ekoenzim bukan pupuk ya. Pupuk adalah nutrisi. Ini kan enzim untuk tanaman. Tubuh kita juga butuh enzim, tanaman juga butuh enzim. Tapi belum ada penelitian. Tapi tanaman-tanaman yang ditambahkan ekoenzim menjadi lebih subur. Lebih subur pasti, Pak. Iya. Jadi. Terus yang kedua, Kak, kalau aplikasi ke padi gimana, Pak? Ini, Pak, tanaman padi. Kalau Pak Joni mungkin sudah pernah, yang pernah itu sebenarnya narasumber kita yang di NTT kena badai ini ya. Jadi sampai sekarang dia masih SMS saya, belum bisa WA. Itu dia penyuluh pertanian. Itu ada kirim saya foto-foto sama video. Itu yang padi yang dikasih campuran ya. Jadi makanya materi malam ini tadinya kalau kita mau udah mau habis ya, itu adalah pupuk ekoenzim. Jadi kompos ekoenzim, pupuk kompos yang diperkaya dengan ekoenzim diterapkan pada pertanian padi. Nah, ketika ada angin kencang atau nggak sampai badai ya, itu karena dia penyuluh pertanian. Jadi dia kepala bidang penyuluh pertanian Provinsi NTT. Dalam percobaannya itu yang nyata bisa terlihat dari gambar adalah yang tidak dipupuk pakai campuran ekoenzim pada roboh gitu ya. Dia batangnya lebih kuat, tetap tidak roboh.
gitu. Lalu yang pasti juga dari jumlah panennya, kalau Pak Kairel Malela nanti di grup akan dipost pasti sama beliau, begitu grup ekoenzim pertanian saya buka 2 arah, itu dia ada sudah aplikasi pada pepaya, pada melon, pada semangka, pada padi, yang semua tanaman sebenarnya termasuk kelor juga pastinya gitu ya, bertambah subur. Tapi kalau menambah manfaat tadi misalnya gitu ya, apakah berasnya menjadi lebih bervitamin gitu ya, itu belum bisa dikatakan. Tapi kalau tambah subur, tambah kuat, batangnya nggak roboh, itu sudah terbukti gitu ya. Oke, mungkin Pak Joni jangan sudah juga banyak aplikasi pada pertanian, bisa menambahkan Pak? Gimana? Ya, itu mengenai tadi manfaat ekoenzim kalau pada padi, atau tadi juga pertanyaan sebelumnya pada pohon kelor ya, atau diperluas saja pada perkebunan dan pertanian lah kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ekoenzim sendiri, apabila ya itu paling cocok untuk untuk di tanaman ya, untuk di tanah. Jadi dia akan membuat unsur haranya akan jadi lebih tinggi. Nah, dari sini untuk penyerapan ke tanaman akan lebih cepat gitu loh. Jadi fungsinya itu sebenarnya yang utama itu di sini. Nah, jadi kalau untuk misalnya tanaman tadi untuk yang padi atau apa, dia sebelumnya kan pasti ada pupuk juga kan. Dengan adanya penambahan dengan ekoenzim, otomatis unsur haranya akan diproses, akan jadi lebih tinggi, sehingga penyerapan ke tanaman padi atau ke pohon itu akan lebih cepat. Jadi intinya di sini gitu loh. Nah, itu fungsinya di sini. Jadi bukan sebagai pupuk ya, itu bukan sebagai pupuk atau nutrisi yang lain, tapi karena ekoenzim di sini adalah enzim di sini sebagai katalisator ya, untuk mengubah, untuk membantu. Sama apa kadang kita minum Yakult sewaktu kita makan, proses nanti di usus kecil akan penyerapan akan lebih cepat gitu loh. Sama juga ekoenzim untuk ke arah tanaman ini juga, itu fungsinya hampir sama gitu loh. Itu biasa menurut saya ya. Jadi sehingga dengan adanya sebelumnya tanahnya mungkin udah ada pemberian pupuk, tapi mikrobanya kurang ya, dan sehingga proses unsur haranya agak pelan, dan tanaman untuk menyerap unsur haranya itu kurang jadinya. Tapi dengan adanya penyiraman dengan ekoenzim ya, itu akan mempercepat, sehingga tanaman tersebut akan dengan cepat menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut, gitu loh. Oke. Ada lagi bisa pertanyaan jelas tertulis. ya? Apakah ekoenzim bisa meningkatkan penyerapan tanaman yang memakai pupuk kimia juga? Jadi digabung antara kimia dan ekoenzim, ini pertanyaannya nih. Kalau untuk di MPK justru dia dengan adanya MPK dan penyerapan kita menyemprot ekoenzim, dia akan mengurai zat kimia yang ada, Pak. Wow. Tapi nggak berfungsi zatnya. Oke, Bu Susan? Kalau menurut saya, kalau saya baca ya, itu enzim dan mikroba itu kan sebenarnya musuhnya kimia, Pak. Ya, orang minum antibiotik, mikroba-mikroba di usus kita tidak memilih apakah yang patogen atau yang tidak patogen, dibasmi semua. Desinfektan di alam juga kenapa sekarang ada virus begitu banyak, karena polusi-polusi itu kimia ya, kemudian juga desinfektan kimia yang digunakan mematikan mikroba, tidak pilih mana patogen, mana ini, semuanya dia habiskan. Jadi saya kira kalau dikombinasi dengan yang bahan kimia, ini menurut saya merugikan ya, karena mikroba ekoenzim juga bisa tidak berdaya begitu. Ya, jadi menurut saya ayolah beralih ke organik begitu. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, nanti saya akan tutup dengan video yang pupuk organik dah. Lebih baik mana memberikan ekoenzim ke semprot ke batang, ke daun,
atau ke tanahnya? Batang, daun. Paling cepat daun, Pak. Wow. Karena daun itu dapurnya. Tetapi menyemprotkan ke daun itu kita harus lihat waktunya. Waktunya adalah kalau bisa sebelum matahari cukup kuat. Misalnya sebelum jam 8 pagi lah, banternya jam 7, ke bagian bawah daun. Kenapa bagian bawah daun? Karena stomata, kalau itu saya periksa sendiri di bawah mikroskop, stomata pada saat itu adalah yang terbanyak terbuka. Jadi langsung pada dapurnya, Pak. Wow. Itu. Saya jadi tahu nih sekarang nih kenapa tuh Pak Kairel itu kalau ngepost nyemprot pagi-pagi, ya kita bilang Pak rajin amat pagi-pagi udah semprot gitu ya. Itu Pak Kairel yang narasumber kita ini setiap pagi, dan dia kan di NTT, jadi dia 1 jam lebih maju kan. Kita bangun tidur, kita buka WA grup, Pak Kairel udah semprot tanaman gitu. Ternyata saat stomata daun terbuka paling banyak daun. Pak. Maka nyemprotnya dari atas, dari bawah, arah semprotannya ke atas gitu ya. Ya, betul. Berarti saya udah bener nih. Kalau udah bener seneng. Oke, ya Bapak Ibu, karena segi waktu, ini saya akan putarkan video aja ya. Nanti berikutnya kita bisa tanya jawab di grup ya. Yang baik di grup, memang kalau di grup 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang akan dibuka, ini grup kelima udah berkumpul 40-an orang. Itu kita harapkan di aplikasi rumah tangga. Untuk kumur-kumur, untuk sakit gigi, untuk ngepel, campurannya berapa, contohnya, yang kesaksian, yang bertanya pun juga pasti pertanyaan-pertanyaan seputar ibu rumah tangga. Wah, kakinya gatel, untuk ngerendam supaya mertua saya bisa gampang tidur, gitu ya. Itu aplikasi rumah tangga. Itu kita harapkan di grup 1, 2, 3, 4. Walaupun nanti di grup pertanian mau nanya begitu juga akan dijawab juga ya. Kita kan mungkin materinya habis. Nah, tapi di grup pertanian kita akan lebih fokuskan pada aplikasi pertanian. Memang di Indonesia ini ekoenzim termasuk baru. Beberapa orang saja yang sudah punya pengalaman cuma butuh waktu lebih daripada 1-2 tahun. Termasuk di grup kita ada Pak Mindo, itu anggota DPR RI yang sudah 5 kali berturut-turut jadi anggota DPR. Dan saya juga jadi tahu sekarang kenapa 5 kali berturut-turut bisa dipilih terus gitu. Karena dia ternyata juga orang yang turun ke bawah sebagai penyuluh pertanian organik. Ya, punya tempat penyuluhan di Cariu sama di Madiun, dan dia daerah pemilihannya Madiun, makanya jadi anggota DPR dipilih berkali-kali itu nggak mungkin hanya kekuatan uang atau partai, tapi memang dia eksis di lapangan sebagai penyuluh pertanian organik. Nah, 2 tahun terakhir ini dia mulai menggabungkan antara organik dan ekoenzim. Kalau sekarang ini Bapak Ibu dengar di media Kompas dan lain-lain ada lagi isu mengenai pertanian ubi porang. Nah, beliau ini penyuluh ubi porang di Madiun dan menggunakan ekoenzim juga baik di pertanian ataupun di perkebunan. Sudah praktek ya. Nah, itu nanti akan menjadi mentor kita di grup Pak Jarod. Ya. Jadi nanti ya kita akan lanjutkan tanya jawabnya di pertanian di WA Group, dan kita ada beberapa mentor yang memang ada pengalaman di ekoenzim baik pertanian skala makro seperti perkebunan, sawah ya, ataupun mikro seperti Ibu Julia ya di rumah hidroponik, atau Bu Susen juga dengan aquaponiknya, dengan hidroponiknya juga. Nanti kita akan ketambahan lagi tapi baru mencoba ya, yang punya hidroponik dan kolam ikan 12 hektar ya Pak Wiryo Hadi, hidroponiknya gede sekali tapi baru mulai mencoba menggunakan. Nah, tapi kan kita ini bersama-sama belajar, jadi bersama-sama tumbuh. Sehingga yang punya pengalaman nanti akan berbagi dari pengalamannya. Untuk menutup acara kita ya, saya akan putarkan video. Pak Jarod. Ya. Pak Jarod sebentar. Oh, enggak dengar. Kita malam ini harus tahu bahwa Pak Joni Uy itu adalah mentor ekoenzim di Indonesia, orang pertama yang membawa yang mengenalkan dengan pertanian ekoenzim organik yang sangat maju, sangat banyak pengalaman. Saya sangat bersyukur malam ini Pak Joni bisa gabung dengan kita. Terima kasih Pak. Berarti nanti webinar berikutnya Pak Joni ya. Ya betul. Jarang banget loh Pak Joni ikut.
Malam ini luar biasa Pak Joni ada di sini. Makasih Pak. Ya, makanya ini kan makin lama kan kita ini kan tadinya kan nggak kenal gitu kan. Saya juga baru tahu Pak Mindo juga ketika di grup Ekoenzim gitu. Lalu saya lanjutkan chat pribadi, dia kirim foto-fotonya, wah udah praktek ya. Ada hampir 2 tahun gitu ya. Dia tunjukin foto-fotonya. Oh saya yakin ini berarti langsung tak set mentor gitu ya. Jadi kita per webinar itu satu tema aja, aplikasi pada perkebunan, aplikasi pada pertanian, nanti aplikasi pada aquaponik. Walaupun ketika pas temanya pertanian, nanya perikanan juga nggak apa-apa sih, kan kita ini nggak kuliah resmi ya. Oke, saya akan tutup dengan muterin video ini, lalu kita akan selesai ya. Ini ya paling nggak saya yakin akan menambahkan. Ini videonya Pak Kairel ya mengenai kompos Ekoenzim. Ingin tahu mengapa sampah organik adalah emas dan ribuan? Ayo ikuti petualangan saya dalam eksplorasi sampah organik menjadi Perkenalkan, nama saya Khairil MSc. Hari-hari bekerja sebagai kepala bidang pendidikan di Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah dan aktif dalam relawan Ekoenzim. Buat kompos Ekoenzim. Kompos Ekoenzim, kompos yang menggunakan bahan-bahan dengan dekomposer Ekoenzim. Dengan dekomposer Ekoenzim ini submuti atau Chromolema odorata, salah satu bahan untuk bahan organik untuk pembuatan kompos Ekoenzim. Submuti ini terdapat sangat banyak di Padang, di Pulau Timur, dan sangat bagus untuk digunakan sebagai pupuk karena dalam pembuatan kompos Ekoenzim karena mengandung unsur K dan N yang cukup tinggi. K dan N yang cukup tinggi dan sedikit P. Ini lihat kompos Ekoenzim. Yang pertama Ekoenzim sendiri 1 liter, terus keempat 1 liter, yang berikut daun gamal, daun rumput bunga putih atau Chromolema, ya, daun gamal, salah satu juga untuk bahan pembuatan kompos Ekoenzim. Daun gamal adalah untuk menambah unsur hara yaitu unsur N yang sangat tinggi. Daun gamal sangat banyak dan tersebut. Yang berikut ikan bakar, ini ikan bakar. Yang berikut cirit sapi, yang berikut cirit ayam yang sudah dicampur sekat. Ini proses pencacahan bahan organik daun gamal yang sudah dicacah daun gamal dan rumput bunga putih dicacah. Daun gamalnya kurang lebih sekitar 3 karung dan rumput bunga putih atau Chromolema, kalau dalam bahasa timur disebut dengan submuti, itu 3 karung.
3 karung. Ini bahan-bahan semua dicampur, 10 karung kotoran ayam atau cirip ayam, 3 karung daun gamal, 3 karung sup putih atau kromolema, rumput bunga putih, 1 karung catahan batang pisang, dan 3 karung cirip sapi, serta 3 karung sekam bakar. Semua dicampur rata. Ini sementara proses pencampuran. Dicampur merata semua untuk menambah ube, kita tambah batang pisang, catahan batang pisang 1 karung, di dalam kompos ekoenzim. Kita mencampur ekoenzim di air 10 liter. Ekoenzim sebagai dekomposer dan 4 untuk menambah kecepatan dekomposernya di air 10 liter. Terus 2 tutup molase tetes tebu, kemudian diaduk dia sampai rata. Diaduk sampai rata. Ya, campuran tadi dimasukkan ke dalam gempor. Kemudian disiram ke kompos tadi. Disiram kompos tadi. Ini Opalinus dan Pak Niko hari-hari sebagai petugas pembuat kompos. Ini ditutup dengan terpal dan ditembus dengan batu di samping-samping dan fermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, kompos ekoenzim bisa. Ekoenzim yang telah jadi. Ini, lihat, sangat halus. Setelah fermentasi 2 minggu, sudah jadi. Siap diberikan ke tanaman. Ini Opalinus dan Pak Niko. Ya, kalau pertanian di daerah ya, atau Bapak Ibu juga punya lahannya mungkin puluhan bahkan ratusan hektar, ya bikinnya bukan gram-gram lagi ya, karungan, ini sekian karung, ini sekian karung ya. Nah, tentu ada berbagai macam cara. Ada juga yang menghindari EM4-nya, betul-betul hanya pakai untuk mempercepat proses menjadi komposnya hanya dengan ekoenzim gitu ya, 1 bulan. Tadi Bapak Kairal mencampur lagi dengan menjadi 2 minggu. Jadi nanti kita akan melanjutkan tanya jawabnya di WA Group ya, karena kita nggak bisa bahas semuanya, dan nanti kita berharap para mentor yang sudah punya pengalamannya masing-masing dan untuk skalanya masing-masing, kita pikir lengkap akan membuat kita bisa belajar dengan mudah. Karena itu kenapa saya nggak beralih ke Telegram gitu ya. WA Group 200 saja udah mabuk, tanya jawabnya banyak banget gitu ya. Maka mungkin kalau hanya 50 atau 100 orang, tapi per segmen gitu ya. Perikanan, pertanian, perkebunan, sehingga pembelajarannya bisa segmented, nanti sudah pinter, tinggal bikin grup masing-masing di daerah masing-masing. Tapi paling enggak ya kita mulai aja dengan paling enggak klaster pertanian terpisah dari
WA grup keluarga ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Julia, terima kasih Bu Susen, terima kasih juga Pak Joni. Saya dapat nama Pak Joni dari Bu Evi. Jadi sebenarnya saya udah ya tapi belum tatap layar. Kalau dulu kan tatap muka, sekarang tatap layar ya. Saya masukkan Pak Joni di grup sebagai mentor karena rekomendasi dari Bu Evi. Jadi bahkan sebenarnya saya menghubungi itu Pak Joni jadi narasumber ya. Gitu. Saya jawab WA grup aja katanya. Ya, nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu ya. Kita rutin aja nanti sebulan sekali. Jadi mungkin saya akan rutin tiap minggu, tapi per klaster. Jadi ya tiap minggu bakal ada webinar, baik yang di rumah tangga ataupun di yang lain. Jadi totalnya nanti jatuhnya misalnya yang pertanian bakal tiap bulan karena yang minggu depan kita akan bahas fermentasi dan yang Pak Kairel kita akan jadwalkan ulang awal Mei. Jadi ya nanti akhirnya akan tiap minggu karena selalu ada yang baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini acara kita. Kita secara resmi selesai. Dalam arti saya stop rekamannya dan streamingnya. Dan kita boleh unmute dan saling menyapa. Selamat malam. Mari kita jadikan Indonesia dan bumi ini tempat tinggal bersama yang lebih baik.